Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Nuranggraini, mahasiswi program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPL 1A, dengan nomor induk mahasiswa 200207034. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas review jurnal dengan judul Simulasi Termodinamika Gasifikasi Black Liquor Pabrik PAM Larut Craft sebagai sumber energi terbarukan. Nah, ini dia tampilan asli dari file jurnal yang saya review. Ini untuk halaman 48, halaman 49, halaman 50, ini untuk halaman 51, halaman 52, dan yang terakhir halaman 53. Langsung saja dimulai dari jumlah. Nah, untuk jurnal ini tersendiri terdiri dari 6 halaman, dimulai dari halaman 48 sampai halaman 53. Untuk jumlah tabelnya ada 2, ini untuk tabel yang pertama, dan ini yang tabel yang kedua. Lalu untuk gambarnya tersendiri, ada 5 gambar di dalam jurnal tersebut. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan ini gambar yang kelima. Nah, sumber dari jurnal ini saya dapatkan dari Google Scholar, khususnya di website gst.ejournal.utsri.ac.id. Bisa kita lihat di sini, jurnalnya ini terdiri dari 13 kata untuk bagian judul. Lalu penulisnya terdiri dari 3 orang. Di bawahnya ada keterangan penulis. Nah, strukturnya itu terdiri dari setelah judul ada abstrak, terdiri dari 2 bahasa. Ini yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Dilanjutkan dengan bagian pendahuluan, lalu bahan dan metode. Setelah itu, ada hasil dan juga pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Judul untuk jurnalnya yaitu Simulasi Termodinamika Gasifikasi Black Liquor Pabrik PAM Larut Craft sebagai sumber energi terbarukan. Jenis jurnalnya, Jurnal Sains dan Teknologi. Volume jurnal 2, halaman jurnal 48 sampai 53. Tahun terbit 2017. Penulisnya ada 3, yaitu Hamsar, Sukrohelwani, dan juga Bahrudin. Alamat email sesuai jurnal yang tertera, hamsar@student.unsri.ac.id. Untuk penerbitnya yaitu GST Universitas Riau. Reviewers yaitu saya sendiri, Meita Nuranggraini, tanggal review 18 Mei 2021. Jurnal ini sudah direview oleh sekitar 15 profesor dan juga doktor. Penulis dari jurnal ini merupakan Magister Teknik Kimia Universitas Riau. Poin-poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, lalu tujuan, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian 1 yaitu pendahuluan. Salah satu teknologi pengolahan black liquor adalah proses gasifikasi yang dapat menghasilkan gas bakar tipe medium. Industri PAM Craft menghasilkan sekitar 1,7 sampai 1,8 ton black liquor atau blattering per ton PAM. Ini merupakan residu dari proses kimia ekstraksi serat dari kayu dalam pembuatan PAM larut craft. Mengandung 20% air, 30% bahan anorganik kimia, pemasak berupa garam-garam sodium seperti NaOH, NaS, Na2CO3, dan Na2SO4, 50% lignin dan bahan proses cooking dan washing.
Black liquor memiliki panas pembakaran mencapai 13,8 mJ per kilogram yang dimanfaatkan dengan proses pembakaran langsung dengan recovery boiler konvensional. Tetapi, dengan sistem gasifikasi mempunyai efisiensi energi yang lebih tinggi, karena selain bahan bakar juga menghasilkan gas sintesis. Provinsi Riau memiliki 2 perusahaan PAM terbesar dengan kapasitas produksi PAM 5 juta ton per tahun, yang menghasilkan 8,5 juta ton black liquor, yang setara dengan 2,55 juta kiloliter minyak mentah. Black liquor memiliki kelebihan dibandingkan sumber energi alternatif dan terbarukan lainnya, karena bisa dikonversi menjadi cairan dengan proses gasifikasi. Dari hasil penelitian ini, diketahui ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam proses gasifikasi black liquor, yaitu yang pertama temperatur, yang kedua adalah tekanan, dan yang ketiga rasio oksigen per umpan black liquor atau yang biasa disebut dengan equivalent ratio. Penelitian gasifikasi black liquor sudah banyak dilakukan. Carlson dan kawan-kawan pada tahun 2010 melakukan penelitian dan modeling computational fluid dynamic atau yang disingkat dengan CFD, gasifikasi black liquor, dengan tujuan menambah pengetahuan tentang mekanisme gasifikasi black liquor dan mengembangkan alat-alat teknis yang bisa digunakan untuk merancang dan memaksimalkan pressured entertained flow gaseous black liquor. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi gasifikasi black liquor di industri pembuatan PAM larut kraft menjadi gas sintesis melalui simulasi komputer program Aspen Plus V8.6 dengan agen gasifikasi oksigen murni. Lalu metode dari penelitian ini, jadi pertama input data ultimate dan posimat black liquor dengan variasi temperatur, tekanan, dan juga equivalent ratio. Terjadi proses pirolisis di bagian atas reaktor. Di reaktor Rayleigh menguraikan black liquor menjadi unsur-unsur. Lalu pada reaktor Rayleigh yang kedua digunakan untuk koreksi tekanan masing-masing komponen. Hasil dari blok pirolis dihitung di Aspen menggunakan USRPRES. Dilanjutkan dengan model separation column digunakan untuk memisahkan gas dan padatan char. Pembakaran zat volatil setelah proses pirolisis, combustible gases akan bereaksi dengan oksigen yang diumpankan ke dalam gasifier. Karena reaksi umumnya berjalan dengan sangat cepat, maka kinetika reaksi proses pembakaran zat volatil diabaikan. Dekomposisi char digunakan untuk dekomposisi yang menjadikan seperti C, H2, S, dan juga as atau smell. Lalu dilanjutkan dengan mixer. Mixer ini digunakan untuk pencampuran gas yang keluar dari restoik dengan steam sebagai umpan blok gasifier. Gasifikasi arang atau char untuk gasifikasi gas. Nah, pemisahan gas dan padatan berdasarkan berat jenis komponen menggunakan cyclone separator. Kita menuju ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, di sini ada gambar pengaruh temperatur terhadap komposisi produk pada tekanan 1 atm. Ini bisa kita lihat grafiknya atau gambarnya di sini. Pada proses gasifikasi bersifat endotermik, sehingga perubahan temperatur sangat mempengaruhi komposisi produk gas. Gambar tersebut menunjukkan konsentrasi H2 dan CO yang meningkat terhadap kenaikan temperatur. Hidrogen di sini saat kesetimbangan akan bertambah seiring dengan kenaikan temperatur, mencapai maksimum dan berangsur-angsur menurun pada temperatur tinggi. Konsentrasi CO meningkat karena kecepatan konversi karbon
terjadi pada temperatur yang tinggi. Terjadi reduksi karbon dari CO2 dan memperbesar konversi CH4 atau metana. Peningkatan temperatur akan memperbesar konversi metana yang dicapai. Jadi, untuk memperoleh konversi yang tinggi, akan lebih baik jika menggunakan temperatur setinggi mungkin, karena dengan penggunaan temperatur yang tinggi ini akan mempercepat reaksi menuju kesetimbangan. Lanjut untuk yang kedua, yaitu variasi equivalen rasio. Nah, equivalen rasio adalah perbandingan antara aliran udara atau oksigen dengan bahan bakar, yaitu black liquor, yang digunakan dengan aliran udara atau bahan bakar yang dibutuhkan secara stoikiometri untuk pembakaran biomasa. Equivalen rasio berpengaruh terhadap peningkatan temperatur gasifier yang akan mempengaruhi konsentrasi dan nilai panas pembakaran produk gas. Pada rasio oksigen, pengoksidasi yang relatif rendah, produk yang dihasilkan merupakan senyawa-senyawa yang tidak teroksidasi sempurna, misalnya H2, CO, dan H2S. Jumlah ekuivalen rasio yang tepat mempunyai keuntungan untuk mengurangi pembentukan tar sehingga lebih memudahkan oksigen bereaksi dengan zat volate. Ini dia untuk gambar hasilnya, pengaruh ekuivalen rasio terhadap komposisi produk pada temperatur 1200 derajat Celcius. Kita lanjut yang ketiga, pengaruh variasi tekanan. Ini untuk gambar kelima, yaitu pengaruh tekanan terhadap komposisi produk pada temperatur 1200 derajat Celcius. Percobaan dengan berbagai variasi tekanan menyebabkan berkurangnya konsentrasi CO2 terhadap kenaikan yang berbanding terbalik dengan CO. Peningkatan tekanan ini mempengaruhi jumlah produk gas dari tekanan 1 sampai 10 atmosfer, tetapi hanya naik sedikit pada tekanan 30 atmosfer. Meningkatkan konsentrasi H2S, tetapi tidak terlalu mempengaruhi konsentrasi CH4 atau metana. Dari hasil percobaan, terlihat di sini konversi H2O menjadi syngas yang akan naik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Lacatollar yang menyatakan bahwa semakin tinggi tekanan yang digunakan pada sistem, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih sedikit. Kekuatan dari jurnal ini, yang pertama adalah penyajian abstrak sudah mencerminkan isi dari jurnal. Jadi ketika saya membaca abstraknya, di situ telah memuat isi keseluruhan dari jurnal. Yang kedua, gaya penulisan rapi dan selaras sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan lebih indah jika dilihat. Setiap variabel memiliki gambar sebagai data pendukung sehingga dapat memudahkan para pembaca. Lalu, metode yang digunakan belum begitu banyak digunakan oleh peneliti yang lain. Hal itu sudah saya cek ketika meneliti atau mencari jurnal yang sejenis. Menggunakan 3 variabel yang berbeda, yaitu temperatur, tekanan, dan ekuivalen rasio. Lalu, hasil penelitian dibahas dengan jelas dan lengkap pada bagian hasil dan juga pembahasan, sehingga data yang telah disajikan dapat mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca. Lalu menggunakan tata bahasa yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kelemahan dari jurnal ini, yang pertama, penyajian flowchart di metode kurang jelas sehingga agak sulit dipahami. Yang kedua, perlu menjelaskan dengan singkat pengertian dari proses gasifikasi agar pembaca lebih mudah memahami isi jurnal, karena pada saat pembaca bidang lain belum tentu mengerti tentang proses gasifikasi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini yang pertama, hasil simulasi menunjukkan bahwa sintesis gas hasil gasifikasi black liquor pabrik Pumpcraft yang digunakan sebagai alternatif bahan bakar dari energi terbarukan, hasil yang didapat sebesar 81,45% pada temperatur 1200 derajat Celcius.
ekuivalen rasio sebesar 0,5 dan tekanannya 10 atm. Yang kedua, temperatur gasifikasi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi komposisi dan properti singas. Yang ketiga, semakin tinggi ekuivalen rasio yang akan menaikkan suhu gasifier akan berpengaruh terhadap komposisi produk gas. Dan yang terakhir, menaikkan tekanan gasifier sampai 10 atm akan meningkatkan produk singas. Tetapi tidak berlaku signifikan jika tekanan dinaikkan lagi. Selagi itu peningkatan tekanan yang juga menambah konsentrasi H2S. Sekian video dari saya. Apabila ada saran dan kritik, sangat saya perlukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.